Kakak iparnya suami Aunti tiba-tiba telepon. Katanya dia lupa kalau 17 jam lagi anaknya ulang tahun. Tapi karena kalender dia tanggal tua semua, jadi dia minta Aunti bikinin kue ulang tahun yang gak bikin dompet kembang kempis. Aunti bikinin aja nih kue bintik cinta. Untuk membuat kuenya, Aunti mau saring margarin dulu nih dari belakang. Biar yang lolos cuma yang bener-bener tulus aja ya, Bun. Lanjut margarinnya mau Aunti lelehkan secara perlahan di atas rebusan air kayak gini. Prosesnya emang menguji kesabaran, karena yang instan belum tentu berkesan. Selanjutnya, Aunti mau pecahin telur-telur yang dari kemarin hilang dari kulkas. Dan tiba-tiba siang ini, dia kembali dengan berbagai ekspresi. Kalau semuanya udah berkumpul, tinggal dikocok aja, Bun. Pakai alat limited edition hasil rakitan Aunti sendiri. Kalau telurnya udah mengembang dan otot Aunti juga udah ikutan pada tegang. Langsung aja deh Aunti pertemukan dengan tepung sponge cake instan. Sebuah pertemuan yang udah ditakdirkan sejak dalam kemasan. Jangan lupa disaring dulu ya, Bun, tepungnya. Biar nggak insecure ketemu telur yang udah halus banget. Kemudian campurkan sampai semuanya menyatu sempurna ya, Bun. Kalau udah menyatu, saatnya Aunti panggil mesin yang tenaganya lebih kuat dari hubungan yang dipertahanin karena terlanjur lama. Setelah adonan berkembang jadi adonan yang lebih dewasa, tuangkan lelehan margarin yang tadi udah dipanas-panasin, tapi tetap sabar. Loh, nggak bahaya tah? Lanjut aduk lagi. Langsung aja yuk. Kita masukin ke cetakan puding yang selalu menjaga transparansinya. Tapi tiba-tiba aja Aunti penasaran, gimana kalau bentuknya kotak ya, Bun? Tanpa pikir pendek, langsung aja Aunti coba tuang di loyang kotak. Dan ternyata lebih bagus, Bun. Ya udah deh, langsung Aunti panggang aja. Sambil nunggu, Aunti mau bikin krim kuenya dulu nih, Bun. Aunti mau buka bungkusan aluminium foil yang udah lama sembunyi di dapur. Ternyata isinya gula halus, vanila, dan garam. Ya udah deh, Aunti campurin aja dan aduk sampai halus. Nah, pas banget nih, kue Aunti udah matang. Saatnya kita bentuk sesuai ukuran wadahnya. Dan tuang krimnya. Kue bintik cintanya udah jadi nih, Bun. Dengan penampilan secantik ini, Aunti sih pede ya. Rasanya juga nggak main-main. Wah, rasanya benar-benar bikin nyaman dan ngerasa penuh cinta. Cocok banget deh buat jadi ide kue ulang tahun yang satset. Gampang banget kan? Masak bareng Aunti. Namanya juga masak anti ribet. Cuak. Cucunya mama mertuaku lagi seneng banget makan makanan Jepang. Katanya biar kayak Naruto. Langsung aja deh Aunti masakin. Ini dia steak Jepang sahabat nasi. Pertama-tama, Aunti mau iris-iris dulu bawang yang datang jauh-jauh dari India, memanjang terus melebar. Abis itu, kita cincang. Setelah itu, kita lelehkan butter, lalu pertemukan dia dengan bawang yang sudah dicincang tadi. Aduk terus sampai harum dan akrab. Kasih mereka waktu berdua dulu ya, Bun. Lanjut, Aunti mau campurkan susu dengan tepung roti. Aduk hingga keduanya tercampur, kemudian diamkan.
Next, Aunty mau keluarin nih si bintang utamanya. Daging sapi cincang, campurkan dia dengan adonan tepung roti dan juga tumisan bawang bombay biar ikatan persaudaraan mereka makin kuat. Aunty mau ajak 2 butir telur untuk menyatukan mereka nih bun. Tapi karena ada yang iri nggak diajak, jadi Aunty ajak juga nih si mayones. Setelah itu bumbui dengan garam, pala bubuk, dan juga penyedap. Sekarang Aunty mau aduk-aduk mereka biar kompak dan solid. Karena nanti mereka akan menghadapi panasnya kehidupan bersama-sama. Kalau sudah, Aunty mau bentuk mereka menjadi karakter yang lebih baik lagi. Bentuk harus tegas seperti ini ya bun, biar mereka nanti tahan banting dengan omongan netizen. Setelah semuanya terbentuk, Aunty mau istirahati mereka dulu. Pasti mereka capek banget tuh. Abis Aunty kasih latihan fisik. Next, biar steak Jepang ini makin menggugah selera, Aunty mau bikin sausnya nih bun. Lelehkan butter, kemudian masukkan saus tomat, kecap Inggris, dan juga kecap asin. Aduk terus ya bun, sampai sausnya kental dan harum. Bukan sampai bunda emosi karena anaknya suami nanya makannya kapan. Sekarang giliran kita eksekusi lagi nih. Steak Jepang yang tadi udah Aunty bentuk, Aunty panggang mereka di atas panggangan otentik Jepang kayak gini bun. Mumpung lagi diskon tanggal kembar. Panggang sampai matang dan biarkan asapnya mengepul biar tetangga pada tahu kalau bunda lagi masak. Soalnya kalau cuma upload story, belum tentu mereka lihat. Oh iya, jangan lupa dibolak-balik ya bun, biar matangnya rata. Gak kayak perlakuan ke anak pertama dan anak bungsu. Kalau sudah, langsung aja kita taruh steak ala Jepang ini di atas nasi, kemudian kasih brokoli, wortel, dan telur, kemudian siram dengan saus. Ini dia steak Jepang sahabat nasi. Rasanya bener-bener bikin Aunty langsung auto bisa ngomong bahasa Jepang. Oishi, arigato. Gak repot kan? Masak bareng Aunty hari ini, namanya juga masak anti ribet.